Bapak Ibu, kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu pelaksanaan diseminasi modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Untuk kali ini presentasi dari Bapak Wawan Fuad Zamroni, SAG MPDI. Kepada yang terhormat Bapak Wawan Fuad Zamroni, SAG MPDI, kami persilakan. Izin menyampaikan pantun Bapak Ibu. Mengawali presentasi ini. Hujan tiba, bunga menguntung. Enaknya makan ketupat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang hebat, yang siang ini saya mengganggu aktivitas panjenengan, mohon maaf karena ini tugas yang harus saya lakukan. Kan presentasi sebagai tugas saya karena sebagai calon guru penggerak angkatan 10 menyampaikan diseminasi budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira kita pernah dan sudah melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita dan banyak yang sudah kita laksanakan. Maka mari kita eksplor lagi biar apa yang kita laksanakan selama ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bermanfaat lagi, bisa mengantarkan anak didik kita menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, bahwa konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ibu Bapak yang saya hormati, dari ke-8 konsep inti budaya positif ini pasti sudah pernah melaksanakan semuanya, cuma akan lebih pas atau lebih tertata dan lebih bermanfaat lagi. Mari kita ikuti sebenarnya apa budaya positif menurut pengetahuan yang kami terima. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Selama ini pembelajaran kita itu masih kepada student center atau berpusat kepada, mohon maaf, selama ini kita masih berpusat kepada guru atau teacher center. Paradigma yang kita pelajari ini harus tidak seperti itu sebenarnya. Maka yang sebenarnya harus kita lakukan adalah menjadi student center atau pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu dengan pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak yang saya hormati, ini yang diharapkan dari paradigma baru, pembelajaran paradigma baru.
kita dituntut untuk mengajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir perbedaan individu peserta didik atau murid. Kita tahu bahwa setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dari segi akademik berbeda, dari segi bakat minat berbeda, dari segi seni budaya juga berbeda, dari latar belakang sosial ekonomi juga berbeda. Maka semestinya pembelajaran itu mengakomodir hal yang demikian Bapak Ibu. Jadi maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi sebuah kebutuhan pembelajaran di era modern ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita cita-citakan. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ini ada teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibu Bapak, selama ini kita itu kan mempunyai persepsi, anggapan bahwa kita itu mempunyai kontrol yang powerful. Nah, menurut teori yang kami pelajari, ada banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, miskonsepsinya ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita itu tidak mungkin mampu mengontrol murid karena murid memiliki kebutuhan tersendiri. Mungkin menurut persepsi kita itu bisa, tapi sebenarnya itu tidak bisa. Maka kalau guru mengontrol murid itu sebuah ilusi. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini ilusi. Jadi penguatan positif itu belum tentu efektif dan belum tentu bermanfaat menurut teori miskonsepsi teori kontrol ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah murid itu mampu menguatkan karakter. Ini ilusi. Ya mungkin dalam beberapa hal kritik itu baik, tapi belum tentu menguatkan karakter. Bisa jadi murid itu tersinggung atau malah tidak mau menerima dan sebagainya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kata siapa? Jadi orang meskipun kita itu secara usia lebih dewasa, tapi bukan berarti kita berkuasa, kemudian berhak memaksa kepada murid-murid kita. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita hadapi. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Inilah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi antara kebutuhan murid dengan kebutuhan kita bisa berbeda. Menurut kebutuhan, teori kebutuhan nanti pasti berbeda. Nah ini menurut teori kontrol sudah berbeda. Nomor dua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi sama-sama melihat satu objek, belum tentu persepsi orang itu sama. Maka menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang nomor tiga,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menunjukkan bahwa pandangan semua orang itu juga berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, meskipun itu perilaku buruk. Jadi perilaku buruk itu tidak memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya untuk apa. Termasuk anak didik kita ketika melakukan hal-hal yang tidak semestinya atau melanggar aturan, itu pasti ada tujuannya. Maka kita harus menggali tujuannya apa. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini perbedaan yang sangat mencolok ini, bertolak belakang. Stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, mengatakan demikian. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Jadi kalau kita memiliki atau menggenggam sesuatu yang sangat penting dan berharga pada diri, untuk harga diri kita, maka yang kita genggam itu pasti kita pertahankan mati-matian. Itu menurut teori kontrol, semua perilaku. Stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini juga sangat bertolak belakang. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi selama ini kalau bujukan kita gagal, langkah selanjutnya biasanya memaksa. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang sangat berbeda. Jadi kita tidak memaksakan lagi, tapi harus kolaborasi dan memiliki kesepakatan atau konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Mengapa demikian? Kalau A, B tidak setuju, harusnya ada opsi yang lain. Stimulus respon mengatakan model berpikir menang kalah, tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, semuanya menang. Baik, itulah paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol yang mesti kita aplikasikan dalam dunia pendidikan kita itu. Baik, masuk ke materi kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan percaya diri, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Jadi disiplin positif itu sebuah pendekatan ya Bapak-Bapak, untuk mengontrol diri agar untuk membentuk percayaan diri pada murid. Dalam menerapkan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Itu. Jadi disiplin positif itu
diajarkan untuk membahas konsekuensi. Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya nanti tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, ancaman, maupun hukuman. Jadi penerapan disiplin ini bertujuan menumbuhkan kesadaran. Ketika anak berbuat salah, dia menyadari kesalahannya, kemudian untuk memperbaiki. Ini tujuan disiplinnya di situ nanti. Nomor 3 tentang nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai yang berlaku secara universal. Semuanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, itu mengakui itu sesuatu nilai yang baik, kebajikan universal. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang kita sudah familiar tentang nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan anak didik kita menuju ke sana. Apa? Yang pertama, anak didik diharapkan memiliki nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nilai yang kedua, diharapkan anak memiliki nilai mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari AIPU Primary Year Program ada 12 nilai-nilai kebajikan. Di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dari AIPU Primary Years Program. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill. Nilai-nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ibu bapak yang saya hormati, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, semua memiliki motivasi perilaku. Mengapa berbuat demikian? Mengapa melakukan sesuatu hal dan sebagainya? Pasti memiliki motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang secara umum kita ketahui. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan perilaku itu, entah anak-anak, entah kita atau orang dewasa, itu ada yang memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Oh, biar tidak dihukum melakukan ini. Oh, biar tidak nyaman melakukan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tidak hanya anak-anak juga, kita juga demikian. Melakukan sesuatu biar mendapat penghargaan, melakukan sesuatu biar mendapatkan imbalan, dan ini manusiawi banget, karena manusia membutuhkan sesuatu. Yang terakhir, motivasi manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menjadi orang yang mereka inginkan. Melakukan sesuatu supaya kita pengen menjadi ini, menjadi pejabat, menjadi lawyer, menjadi atlet, menjadi apa saja. Nah, ini motivasi. Nah, semuanya baik anak-anak, dewasa, remaja, dan tua memiliki motivasi ini.
Jadi tidak pandang bulu. Nah, terakhir tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Bapak Ibu, ini tentang hukuman, restitusi dan konsekuensi dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Ibu Bapak, biar kita memahami karena kita sudah pernah melakukannya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Karena apa? Karena anak biasa melakukan sesuatu yang melanggar itu juga tiba-tiba, bisa spontanitas. Sehingga kita pun juga tiba-tiba ketika memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, nah ini bedanya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau melanggar apa yang sudah sepakati, maka konsekuensinya begini. Nah, sepakatnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Kalau hukuman itu hanya sepihak. Kalau konsekuensinya ada sepakatan. Kalau restitusi, proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini ada lebih kompleks lagi. Ini ada kolaborasi guru dan murid, dan ada dialog di situ, ada penggalian masalah dan sebagainya. Kenapa seperti itu dan sebagainya. Hukuman, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tapi kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tidak nyaman. Hukuman bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi bisa menghukum anak berdiri 30 menit sambil hormat, lari-lari mengitari lapangan, itu sifatnya fisik. Dan psikis. Psikis itu ya sifatnya memberi hukuman yang mental. Kemudian konsekuensi, sebagaimana tadi disampaikan, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi, karena ada kesepakatan. Kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi restitusi lebih pada dialog kedua pihak antara guru dan murid. Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan? Kira-kira jawabnya apa? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama supaya kita memberi dampak positif kalau sudah tahu apa peraturan, apa keyakinan. Kira-kira jawabannya apa? Sama-sama positif, tetapi yang harus kita laksanakan satu, dan harus kita tekankan pada anak didik kita supaya berdampak positif. Kira-kira jawabannya apa? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bingung ya? Baik, kalau bingung mari kita lanjutkan. Bingung. Nah, ini pertanyaan otomatis, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kemungkinan jawabannya Bapak Ibu pasti untuk keselamatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Ini pasti, karena helm itu peraturan undang-undang lalu lintas. Masker, mencuci tangan juga peraturan dari Dinas Kesehatan. Lanjut.
Nah, ini nilai-nilai. Nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesehatan yang terungkap dari dua pertanyaan tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tekankan pada anak didik. Apa sih nilai keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, antara nilai dengan peraturan itu lebih tinggi daripada mohon maaf, antara peraturan dengan keyakinan itu lebih tinggi derajatnya daripada keyakinan lebih tinggi dari peraturan. Peraturan yang mengatakan memakai helm, keyakinannya untuk keselamatan. Peraturannya memakai masker, keyakinannya untuk menjaga kesehatan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi keyakinan itu lebih tinggi daripada peraturan. Maka ketika kita melakukan keyakinan kita, itu berawal dari diri kita, bukan dari orang lain. Tapi kalau peraturan dari orang lain, siapa? Dalam hal ini adalah sekolah. Dan diharapkan anak-anak yang memiliki keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari karena peraturan. Bukan karena peraturan sekolah, bukan karena peraturan yang lain, tapi timbul inisiatif dari kesadaran diri. Inilah yang diharapkan adanya keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini yang harus digarisbawahi. Anak, baik orang dewasa, anak maupun orang yang sudah tua, itu lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinan daripada melaksanakan peraturan. Seperti ya keyakinan kita terhadap agama, bukan karena apa-apa, tapi karena keyakinan itu dari dalam, pasti bergerak dengan sendiri. Sholat misalkan, tidak usah dioprak-oprak, kalau punya keyakinan yang tinggi, insya Allah begitu mendengar azan langsung mengambil air wudhu dan sebagainya. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, mereka perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuannya. Jadi tidak, maka mulai saat ini mari kita membuat peraturan, disampaikan tujuannya itu apa atau peraturannya, terus nilai kebajikan yang ingin diaplikasikan itu apa, sehingga anak melakukan peraturan itu dari dalam dirinya, dari dalam hati, tidak harus dioprak-oprak, tidak harus disuruh-suruh. Ini tujuan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan, karena keyakinan itu sifatnya benda, maka kata sifat. Maka sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, karena abstrak. Tapi bisa dirasakan. Nomor 2, berupa pernyataan universal. Universal tadi berlaku secara umum, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras dan sebagainya. Semuanya berlaku, baik di negeri kita maupun sampai mancanegara di pelosok dunia, pasti berlaku nilai-nilai kebajikan itu karena sifatnya universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam pernyataan positif. Lah ini Bapak Ibu, pernyataan positif itu ya tidak memakai kata-kata negatif. Dilarang bla 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 bla, tidak boleh bla 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 bla, jangan bla 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 bla.
Ini kan negatif. Maka besok ketika membuat keyakinan kelas, hal-hal kalimat-kalimat negatif ini harus dihindarkan. Nah, mulai saat ini harus dihindarkan. Termasuk ketika menyuruh lebih baik memakai kata yang positif. Bahasanya Bu Jarwati apa gitu? Kalimat positif apa Bu? Interrogatif apa ya? Ada afirmatif. Jadi dengan pernyataan atau kalimat-kalimat yang positif. Nomor selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi besok tidak usah banyak-banyak. Ya maksimal 5 sampai 7 lah. Kalau di atas 7 itu susah. Bahkan 5 saja. 5 saja. Rata-rata tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. 5 itu. Mengapa harus tidak terlalu banyak? Karena biar mudah diingat. Kalau mudah diingat, mudah dilaksanakan. Ya percuma kalau keyakinan kelas banyak tapi malah tidak dilaksanakan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau sekolahnya orang-orang pinter-pinter dalam satu kelas itu ya mestinya berbeda dengan yang heterogen keyakinan kelasnya. Jadi kalau harus sesuai dengan kondisi kelas. Kalau mayoritas cerdas pasti berbeda dengan yang heterogen sifatnya kecerdasannya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak nanti dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti prosedur membuat kelas kita lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada keadilan, dalam bahasa agama adalah kehormatan, peduli. Ini kan tidak mengandung unsur sara, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, mulai memiliki prinsip keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya, dan masih banyak nilai-nilai universal yang belum tercover di sini. Bapak Ibu bisa menggali sendiri yang harus kita yakini bersama dan kita laksanakan dalam kelas masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama tentunya surah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Di masuk kelas menerangkan tujuannya apa, keyakinan kelas itu, kemudian curah pendapat atau anak disuruh untuk mengungkapkan pendapat di dalam kelas kita, peraturan apa yang harus kita taati. Nah nanti dibuatkan dalam sebuah kertas kecil gitu yang berwarna-warni. Setelah itu setiap anak atau setiap kelompok kemudian ditempelkan di depan kelas. Nah setelah itu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kalau memakai kertas warna-warni tinggal ditempelkan, tapi kalau dicatat ya dicatat di kertas yang besar, seluruhnya dicatat semua atau ditempelkan semua. Kemudian baru menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nomor 4, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini tadi kalimat negatif, contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor dengan teratur misalkan. Jadi anak-anak biar memiliki stimulus yang positif. Tidak kalau jangan, tidak dan sebagainya itu kan ada ketidakbolehan. Nah anak ini itu seakan-akan dalam hatinya, dalam pikirannya itu apa yang dilakukan salah dan terbatas.
Nomor 5, tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Nah ini contohnya begitu. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, setelah tempelkan itu kan ada kata-kata yang mirip itu. Kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Satu keyakinan, yaitu saling menghormati dari berbagai pendapat banyak anak tadi. Misalkan 40 anak suruh membuat 5 masing-masing dalam satu kertas, kertas berwarna, ada 5 warna. Nanti yang satu warna itu dijadikan satu. Nah ini ditinjau kembali menjadi satu keyakinan, dipilah-pilih. Kemudian nomor 6, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kalian kelas secara bersama-sama. Bisa berkisaran antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan tadi untuk menghindari supaya tidak banyak keyakinan kelasnya, tidak terlalu banyak. Semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Maksudnya ya guru yang membuat keyakinan, mendampingi pembuatan keyakinan kelas itu dan seluruh siswa mesti. Jadi tanda tangan sebagai bentuk tanggung jawab nanti ditempelkan di depan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan sebagian Bapak Ibu guru, cuma hal yang perlu digarisbawahi itu tadi, tidak memakai kalimat negatif. Itu yang harus kita lakukan. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Jadi sangat simpel dan mudah dilaksanakan, tetapi dampaknya luar biasa. Dampaknya sangat baik, sangat berdampak yang luar biasa bagi anak. Karena apa? Ini nanti ketika anak memiliki masalah, baik masalah di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja, kita bisa mengembalikan kepada anak-anak. Nanti kita dibahas di bagian restitusi di akhir materi nanti. Jadi masalahnya tinggal mengembalikan. Tinggal misalkan anak saling menghormati. Anak saling menghormati, kok anak tidak menghormati, kita kembalikan ke anak. Nah, nanti kita dibahas di akhir materi. Kebutuhan dasar manusia sekarang. Hal budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita harus tahu budaya apa, kebutuhan apa yang kita perlukan? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ibu Bapak, semua aktivitas kita manusia, entah anak, entah itu orang dewasa, pasti memiliki motivasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita akan tahu sebenarnya anak itu mau ngapain, kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Jadi kita nanti akan simulasi tentang memahami anak dengan kasusnya. Lanjut. Ini pepertanyaan mantik Bapak Ibu. Kita jawab, kita berusaha menjawab sesuai dengan kira-kira nanti anak itu butuhnya apa. Ibu Ambar, guru wali kelas 8. Pemantik untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi oleh seorang anak. Ibu Ambar
Guru wali kelas A, 8A di SMA Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ibu, Bapak, di setiap kelas pasti menghadapi masalah yang anak yang bermasalah. Maka setiap guru harus tahu kebutuhan dasar apa yang anak perlukan. Nah, pertama ketika melihat anak bermasalah, harus di restitusi materi terakhir, harus mengetahui alasannya mengapa melakukan itu. Namanya menstabilkan. Lanjut, balik. Nah, Ibu, Bapak, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya uraikan ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nomor 4, kebebasan, freedom. Nomor 4, penguasaan, power, kesenangan, fun. Kebutuhan pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis maupun biologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian, keamanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi survival itu sifatnya fisiologis, fisik, kebutuhan fisik. Selanjutnya kebutuhan nomor 2 adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima. Ini kebutuhan yang bersifat psikologis, dan kebutuhan 3 kebutuhan yang lain kebutuhan psikologis. Jadi 1 kebutuhan fisiologis, 4 kebutuhan psikologis. Lanjut, kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan. Jadi setiap anak, setiap orang kan pengen memiliki penguasa. Nanti kita lihat contoh. Nomor 4, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, maka anak tidak boleh dipaksa. Dan anak tidak bisa, karena anak memiliki kebutuhan kebebasan. Nomor 5, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan fun. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, dan sebagainya. Atau rekreasi, ziarah ke dewa-dewi, itu bagian dari memenuhi kebutuhan hidup. Ziarah ke dewa-dewi, ziarah ke museum Kars, ziarah ke pantai lampu, dan sebagainya. Ini dari bagian dari kebutuhan kita. Fun, kebutuhan kesenangan. Tidak ada orang yang tidak ingin senang, pasti ingin senang. Termasuk anak-anak kita, termasuk anak. Lanjut. Nah, ini alternatif jawabannya tadi, Bapak. Dalam kasus Doni di atas, bila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi satu kasus itu bisa macam-macam, bisa 5 pertanyaan dan jawaban. Dan apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, makanya ini perlu digali. Lanjut. Bila Doni adalah
dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan, power, ingin diikuti, ingin menjadi pemimpin misalnya. Dan bila Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi bosan. Terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Inilah Bapak Ibu kebutuhan dasar seluruh manusia, entah itu anak, orang dewasa. Jadi ketika kita menangani masalah, hal yang pertama kali itu harus diungkap adalah alasan mengapa melakukannya untuk bisa diatasi. Kalau tidak tahu maka ya susah. Lanjut. Nah, ini yang penerapan disiplin positif yang pernah kita laksanakan di sekolah kita. Kalau itu di dalam kelas, musyawarah di kelas ketika selesai pelajaran, sholat jamaah, berdiskusi dan sebagainya. Ada banyak yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apa sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu kira-kira kriterianya seperti apa? Barangkali Bapak Ibu guru mungkin pernah melakukan salah satunya, ya terutama yang nomor 1 itu. Semua guru pasti pernah menghukum anak, meskipun kadarnya ringan, pasti. Sebagai teman, merasa bersalah, ini juga pasti sudah pernah melakukan. Baik, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kasus murid datang terlambat. Sebagai penghukum, hukumannya hormat pada bendera selama 30 detik. Ini hukuman fisik tentunya. Hukuman fisik. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kalian? Kalian selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi nadanya merendah supaya anak merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu sekali ini saja. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Nah, jadi nadanya agak datar, low profile seperti teman, jadi agak longgar sedikit. Kalau penghukum itu langsung sana hormat bendera selama 30 menit. Nah, pemantau, kalian sudah melanggar aturan sekolah, kalian tahu konsekuensinya. Setelah upacara kalian beli atribut misalnya, jadi datang terlambat atau memberikan konsekuensi yang lain. Kalian sudah melanggar aturan sekolah, kalian tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara nanti kalian menghadap ke BP ya. Nah, ya biasanya gitu pemantau untuk dicatat apa pelanggarannya, mengapa kok terlambat dan sebagainya. Kalau posisi manajer ini lebih menggali alasan. Apakah kalian tahu kesalahan kalian kira-kira? Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kira-kira bagaimana menurut kalian untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi kalau kita sebagai posisi manajer itu kita mencari, menggali.
Jadi mempertanyakan kepada yang membuat salah, kira-kira kalian berbuat seperti ini salah nggak? Salah. Terus bagaimana cara memperbaiki? Jadi mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol Bapak Ibu Guru. Nah, kita cek sekarang, kita praktekkan. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kalian. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kalian. Nah, yang pas apa? Yang pas kemungkinan ini merasa bersalah. Kalian tidak pernah belajar, karena tidak pernah benar melakukannya ya. Nah, ini agak nada tinggi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mohon maaf, ini tulisannya ada yang salah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi kolaborasi ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang harus kita harapkan. Mencari solusi. Ayolah lakukan demi Bapak. Nah, lebih friendly, lebih bersahabat. Berarti ini sebagai teman. Kalian tidak pernah mendapat nilai jika kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, kalian tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Menghukum. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang selama ini kita hadapi. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, materi terakhir tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi. Segitiga restitusi. Mengapa segitiga restitusi? Karena ada 3 tahap penanganan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dari keyakinan kelas yang tadi disampaikan. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Peristiwa apa? Peristiwanya apa? Validasi tindakan yang salah. Mengapa kok seperti itu? Menanyakan keyakinan. Ada enggak yang dilanggar misalnya? Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dasar menstabilkan identitas itu adalah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang yang salah itu manusiawi, semua pasti berbuat salah. Tidak selamanya kita itu benar. Meskipun sebagai guru ada kalanya kita berbuat salah. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Berbuat salah itu wajar, manusiawi. Nah, kalau dalam bahasa agama, al-insanu mahal khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau kita sebagai manusia, sebagai guru, apapun posisi kita, menganggap kita itu benar, menganggap itu paling benar, itu tidak mengakui identitas kita. Kita itu tempat salah, tempat lupa. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga manusia. Dari segi tindak lanjut saja sudah berbeda. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, manusiawi banget ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika menstabilkan identitas itu bukan menyalahkan, tapi mencari solusi. Kalian berhak merasa begitu. Nah, kalian berhak merasa begitu. Mungkin merasa melakukan kesalahan. Pasti ada alasan. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Dan kadang-kadang anak atau kita itu melakukan kesalahan itu kan bukan disengaja. Jadi kesalahan itu kadang-kadang bisa spontanitas juga, usil dan sebagainya, berawal dari tindakan usil. Nomor 2, tindakan validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi ke suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia itu juga ada 5. Salah satunya adalah memenuhi love and belonging, kemudian survival dan sebagainya tadi. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau menstabilkan identitas tadi berdasarkan kesalahan sebagai proses pembelajaran, kalau ini setiap tindakan ada pasti memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, proses yang perlu kita jalani, kalian pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Jadi menggali anak supaya ketika melakukan tindakan itu memiliki alasan sesuai dengan keyakinannya. Mengapa kok melakukan seperti itu? Melakukan seperti itu. Dan ini untuk melatih berpikir kritis, Bapak Ibu. Mengapa melakukan? Jadi memiliki alasan tertentu melakukan sesuatu. Padahal kalian bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi ketika kita anak melakukan kesalahan, bukan berarti itu malah disalah-salahkan, tapi malah guru menstabilkan, memvalidasi. Sebenarnya kalian melakukan kesalahan yang lebih fatal bisa, tapi kok cuma seperti itu. Nah, kalian patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kalau anak itu melakukan sesuatu kalau berkaitan dengan mempertahankan harga diri kan patut bangga. Kalian melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tadi di disiplin positif tadi, mempertahankan sesuatu yang penting itu meskipun risikonya berat. Nah, ini biasanya tetap dipertahankan. Ini validasi tindakan, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sama dari 5 kebutuhan dasar yang telah kami sampaikan tadi di atas. Yang terakhir, segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam diri kita. Nah, biasanya kalau kita mempraktekkan segitiga restitusi, pertanyaan yang kita ajukan apa sih keyakinan kelas yang kita keyakini bersama, misalkan saling hormat, saling menghargai dan sebagainya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, jadi ini merujuk pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tadi sudah saya sampaikan, jadi nilai apa yang telah disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian? Nah, ini menggugah berpikir anak supaya mempunyai gambaran yang baik tentunya. Kalian ingin menjadi orang yang seperti apa? Kok melakukan seperti itu? Nah, jadi motivasi intrinsik itu dari dalam anak melakukan sesuatu itu pasti punya alasan yang prinsip. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang perlu kita praktekkan di sekolah. Jadi tidak semangat kita semangat untuk menyelesaikan masalah, bukan semangat untuk menambah masalah. Ibu Bapak, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi ini kasusnya mengambil barang milik teman. Jadi saya berdialog dengan anak untuk menerapkan restitusi, menyelesaikan masalah. Selamat siang, Ardelia. Siang, Pak. Baik.
hal yang penting yang Pak Wawan perlu sampaikan kepada kamu. Wawan dapat laporan kalau kalian itu mengambil barang milik teman kamu yang tanpa izin. Bisa kalian jelaskan sebenarnya yang terjadi itu gimana? Maaf, saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Saya tidak mengambil barang apapun. Oke, saya mengerti. Ya, mengaku kesalahan itu memang susah. Berlaku jujur juga susah. Cuma ini yang harus kita tempuh. Karena langkah awal untuk menyelesaikan masalah itu harus mengakui kesalahan, jujur terhadap keadaan. Sebenarnya alasan yang kalian gunakan untuk melakukan perbuatan itu apa sih? Ya Pak, saya minta maaf. Saya mengambil barang itu karena saya iri dengan teman saya. Saya merasa dia lebih beruntung daripada saya. Jadi saya merasa ingin memiliki suatu yang dia miliki. Oke, terima kasih sudah berlaku jujur. Cuma teman kamu sudah terlanjur sakit hati, teman kamu sudah terlanjur tidak percaya pada kalian. Kejujuran kamu mengantarkan kalian sudah melanggar peraturan sekolah, melanggar norma yang kita yakini. Oleh karena itu, kira-kira untuk memperbaiki hubungan kamu dengan teman kalian itu, bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya benar-benar menyesal Pak. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya ingin meminta maaf langsung kepada teman saya dan mengembalikan barang yang saya ambil. Saya juga akan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Bagus, insya Allah Pak Wan siap membantu. Pak Wan siap menjembatani komunikasi kalian dengan teman kamu, dan kedepannya ini menjadi pelajaran terbaik bagi kalian supaya untuk tidak mengulang lagi, gitu ya. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik.
Penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan merdeka, dan bertanggung jawab. Berdasarkan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Bapak pasti juga disiplin positif itu harus memiliki standar kepribadian pribadi kita, profesional kita, dan sikap sosial kita yang baik. Karena kalau kita tidak memberikan contoh, mau membudidayakan positif yang bagaimana lagi? Rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Habis padi tinggal jerami, dibakar sampai habis. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari Bapak Wawan Fuad Zamroni, SAG MPDI. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sudah beliau tularkan kepada kita.